Sobat Gil Motor, wah kita berjumpa lagi nih. Saya Indra Jiti, saya lagi pakai jaket keren nih. Jaket keren ini. Ini dari mereknya AHRS. Desainnya udah mulai baru, mulai keren, udah zaman kekinian. Pantas dipakai oleh kaum milenial, apalagi kayak saya yang udah tuwir gini ya, jadi makin muda. Nah, karena kita berbincang-bincang dengan yang pemiliknya AHRS nih, Juragan Asep Hendro. Aduh, udah mangga Kang Asep? Alhamdulillah. Waduh, kita buka dulu nih ya. Yes. Biar kita asik nih ngomongnya nih. Mantap Sobat Gil Motor. Jadi jaketnya nih, waduh, aparelnya mulai keren ya. Alhamdulillah. Waduh. Yeah. Nah, kita nih kemarin habis ngomongin tentang Juragan Asep Hendro, masalah dunia balap. Tapi kita belum tahu bagaimana dia mulai dagang nih, jualan nih dengan merek AHRS ini. Waduh, jadi kapan asal muasalnya tuh? Kok bisa ya sibuk-sibuknya balapan tapi terus jualan merek AHRS nih? Gimana tuh? Ya dulu awal mula kan kita berpikir ya kalau misalnya itu namanya kita balap kan Mas, nggak mungkin selamanya kita kan juga bisa balap ya. Akhirnya karena dengan keprihatinan, dengan jerih payah kayak gimana dengan kondisi dan keadaan saya akhirnya berpikir nih. Waktu itu kan juga berpikir kan, wah awal mula kan dari baju balap ya dan juga mungkin dari yang lain dengan harga yang begitu mahal ya. Kenapa kok nggak kita bisa menciptakan nih biar juga orang pembalap juga bisa mampu membeli tapi betul-betul safety ya, betul-betul aman dan benar-benar juga bisa juga model apa segala macam kan bisa lebih bagus begitu dan juga mungkin akhirnya mikir juga yang aparel yang lainnya begitu kan. Itu mulai tahun berapa? Awal mula AHRS saya waktu itu ya alhamdulillah ya tahun 97 ya. Awal mula AHRS ya. Pas Krismon tuh ya? Pas betul-betul lagi Krismon. Iya. Mikir ya saya kan waktu itu kan kelilingan ya selain balap mau start ya kita beres-beres sebelum ini habis beres balap saya jualan betul-betul wah prihatin banget ya. Itu dulu dagang keliling loh? Keliling. Sales keliling? Saya ke sales keliling ya. Dibawa naik motor? Naik motor ya di depan saya juga penuh barang, di belakang saya juga penuh barang, saya kelilingan tiap Kemana hari. aja tuh kelilingnya? Jakarta waktu itu ya alhamdulillah ya kelilingnya lebih apal. Tiap-tiap toko ya zaman dulu kita kan sampai ke Palmerah mau kemana lah terpusat kan di Kebon Jeruk 3 ya. Tiap hari itu saya kelilingan ya. Ya pertama kita ya karena kita juga nggak punya brand ya. Kita juga orang baru, saya ngalamin sampai diusir-usir gitu ya. Aduh. Sama toko, wah betul-betul. Diusir perjuangan ya karena juga dengan kayak gimana, wah lu siapa? Ya udah nggak, tar aja lagi gimana. Tapi saya nggak pernah mengenal lelah. Nah ini juga mungkin saya harap ya ini kan juga suatu motivasi ya buat teman-teman saya, adik-adik saya, pembalap-pembalap ya betul-betul kan suatu juga motivasi ya itu tadi mungkin nggak kita selama jalan balap harus memikirkan juga buat masa depan kita juga gitu kan. Makanya apa nih selain itu kan bidang usaha apa segala macam yang betul-betul harus kita tekunin dengan modal. Saya awal mula saya terus terang hanya modal 3.500.000 ya. Hasil itu juga dari hasil balap saya coba saya kembangin. Saya mulai memikirkan juga keluarga, kakak-kakak saya juga yang nganggur-nganggur waktu itu kan. Alhamdulillah, subhanallah kuasa Allah saya bisa berjalan sampai betul-betul ya dengan permintaan yang waktu itu pelan-pelan yang terus kesininya kan sangat luar biasa, bisa mengembangkan juga yang lain-lain dan keluarga semua bisa keangkat semua gitu kan ya teman-teman apa semuanya gitu Mas. Nah itu dulu barang yang pertama kali dijual ditenteng di motor itu apa ya? Waktu itu awal mula ya dari jaket sama knalpot Mas. Jaket tuh kayak gini ya? Ya dulu zaman jaket Oscar ya. Ya dulu kan zaman pembalap MotoGP ya. Ada Yamaha lah, ada apa segala macam Repsol wah. Itu yang di luar dugaan ya, di luar ini juga alhamdulillah lakunya tuh luar biasa padahal dipakainya juga panas Mas. Menang kayak pembalap MotoGP gitu kan. Oh gitu. Ya. Oh, oke gitu, oke. ya. Jadi dulu di motor tuh jaket sama knalpot. Itu mereknya apa awalnya? Awal mula gak ada merek. Loh, nggak ada merek tapi laku tuh gimana itu? Ya awal mula mah belum begitu ini Oke. Mas. Ya awal mula kan belum begitu ini. Cuman dari teman-teman ya dari toko-toko sahabat-sahabat saya ya udah coba merekin apaan nih, katanya gak ada merek katanya. Apa ya kata satu mereknya ya.
Hanya saya diskusi pas gitu kan, ada teman saya bagian awal mula yang bikin jaket, tukang jahit, jadi sekarang udah jadi Pak Haji, udah jadi bos kan di sana kan. Yaudah katanya merekin aja deh HRS. Apaan HRS itu? Asependo Racing Sport. Ya itu dah awal mula cikal bakalnya HRS itu dari situ. Jadi Sobat Ikut Motor, Iya. nama AHRS itu ternyata bukan original dari Asependo sendiri, tapi dari Temen teman saya, ya. Nah, barang-barang itu mulai dimerekin itu setelah dagang berapa lama? Ada mungkin kurang lebih mungkin hampir setahunan ada mah. Jadi setahun tanpa merek? Tanpa merek, dia bingung orang mereknya apa, gimana. Wah, Ya. makanya tuh udah itu kan udah kita pakai merek lah ARS. Nah, ketika pakai AHRS itu toko mana yang paling awal, yang paling apa ya, menerima namanya Asependo? Alhamdulillah AHRS. waktu itu ya almarhum ya Kuan An ya Pro SE ya si Uni yang juga sangat luar biasa ya, yang mensupport saya ya, teman-teman juga ya, bos-bos besarnya ya. Di sana kan di Kebon Jeruk tuh ada Gajah Motor, ada Ko Iwan, ada Chandra ya, adanya Ko Chandra kan, Ko Tingting kan. Itulah yang sangat juga mensupport saya. Saya banyak belajar banget ya, belajar dari situ. Dengan alhamdulillah dengan pakai merek ini luar biasa banget ternyata. Meledak Gitu ya, alhamdulillah ya. Dari tahun 97 ya itu berarti Ya, ya, 97, betul. 98 itu Ya. sembari balapan juga Ya. sembari jualan barang Ya, itu ya? betul, Itu betul. tokonya di mana dulu awal-awalnya? Awal mula saya kalau tokonya di rumah Mas. Kalau misalkan juga nyari juga susah. Di mana dulu tuh Ya, di awal-awal? Depok Mas, di perumahan Bumi Ampel. Wah, oke, Iya. saya pernah ya berkunjung Betul, ya, pernah. Betul. Jadi Sobat betul. Motor, saya pernah dulu ke rumahnya Juragan Asependro, itu pada saat itu motret jaket bahannya Oscar ya. Betul. Badan katanya sih kepanasan, tapi pada saat itu kayaknya gaya banget Oh, pakai iya. non. Saya sempat diberi jaketnya, tulisannya namanya Indra GT. Waduh, terima kasih Juragan. Aduh, mudah-mudahan sekarang dikasih lagi yang baru Amin, ini, ya Allah. yang paling baru ini. Amin. Jadi itu aparel semua ya? Aparel. Itu baru jaket dan knalpot. Jaket, knalpot, jaket itu kan sarung tangan. Sarung. Nah dari situ kan mulai tuh riset wear pack ya, baju balap kan. Yang pertama bikin baju balap deodoran udah kayak pakai cut bray. Itu seingat saya awal tahun 2000 ya? Ya, ya. Ke Jurnas Tasikmalaya, Ya. pertama kali pembalap nasional, Ya. pembalap Indonesia pakai Mhm. pakai wear pack buatan asli orang Indonesia. Ya. Di betul. Kejurnas 2000 ya, Lokal, Tasikmalaya. betul. Kebetulan saya hadir, kebetulan juga saya motret. Mudah-mudahan sih masih Ya. ada hasil Ya. fotonya. Itu 4 pembalap berdiri di tengah Ya. sirkuit Betul. dengan wear pack garapan dari AHRS. Iya, Wah. iya, Itu iya. proses bikinnya sama kayak beli merek-merek yang ngetop itu. Ya, karena kan ya itu tadi Mas ya, kita kan riset ya. Alhamdulillah ya, berkat juga teman-teman dari pembalap dan kita emang kan juga sebagai pelaku gitu kan. Dan sangat juga disupport juga alhamdulillah banget dengan media Motor Plus ya, yang sangat luar biasa mensupport ya hasil karya anak bangsa. Ya karena dengan waktu itu kan juga dipikir dengan produk luar yang sangat begitu mahal banget kan. Gimana ya, itu sering berjalan waktu alhamdulillah. Dulu bedanya berapa harganya ya, Juragan? Wah udah puluhan juta Mas. Seingat saya Puluhan dulu juta. racing suit itu harganya 6 juta ya? Dulu ya lebih mungkin, ya kurang lebih lah Kurang ya. lebih ya, Kita 6 kan juta ya? cuman berapa? Berapa dulu harganya? Saya lupa ya, mungkin 1 juta lebih kali ya. Tuh, Hampir 2 bayangkan juta. Sobat Ikut Motor. Dulu merek-merek yang ngetop yang dipakai sama pembalap MotoGP itu Iya. harganya sekitar 6 sampai 8 juta ya. Ya, waktu dulu ya. Waktu ya. itu di tahun 2000. Nah, Juragan Asependro ini bikin wear pack sendiri asli buatan Iya. Garut. Iya. Nah, harganya cuma 1,5 juta, seingat Iya, saya kalau nggak iya, salah iya, ya. iya, iya. Jadi benar-benar sangat membantu buat Iya. pembalap Iya. yang waktunya kurang ya. Iya. Yang waktunya kurang. Betul, Nah, ini iya. sangat menolong sekali dan itu tentu kualitasnya tentu sangat baik ya. Alhamdulillah ya, karena kita Speknya kan spek juga bener ya? speknya udah betul-betul ini, karena kita juga ya riset kan juga lihat yang luar punya ya, yang import itu kan waktu itu kan mungkin ya kayak Kusitani lah, banyak beberapa brand-brand lain dengan kualitas kayak begini. Ya alhamdulillah dengan kegigihan anak-anak teman-teman bisa sampai mendekati waktu itu kan, udah sangat luar biasa lah. Apalagi kalau misalnya sekarang kan emang udah lain banget ya, udah setara lah kita juga begitu Mas. Nah, ini denger-denger cerita nih dulu ya. Hmm. Itu ada cerita yang menarik yang buat saya. Hmm.
Jadi Juragan Asep Hendro ini ketika menjajakan keliling membawa knalpot dan jaket, motornya mogok. Bukan begitu? Betul. Nah, ketika mogok itu apa ceritanya sih? Saya pengen tahu nih. Karena banyak orang yang nggak tahu ternyata Juragan Asep Hendro itu dulu mogok. Padahal pembalap ya. Mestinya ngerti nih motor ada isi bensin apa enggak ya. Jadi gimana ceritanya tuh? Ya saya itu waktu itu ya begitulah Mas, dengan perjuangan ya. Kita dengan mogok di jalan kayak gimana dengan apa? Ya karena udah terbiasa mungkin prihatin ya, motor juga seadanya zaman pos. Mogok di jalan ya diusir kayak gimana. Wah, panjang Mas benar. Ya. Ya waktu itu saya tuh sampai lupa tuh, saya masih ingat juga. Iya, itu kan ada yang nolongin juga ya. Waktu itu kan juga emang saya tuh, waduh udah tahun berapa tuh ya, masih inget tuh. Jadi kebetulan pas mogok, datang ke Miolo ya? Oh iya. Jadi Miolo dulu adalah rekan kerja kita di Motor Plus, dia redaktur sportnya. Ya. Lah minta tolong ke Miolo pinjam duit, isi bensin sehingga bisa ngelanjutin perjalanan ya. Nah. Makanya ini ya buat teman-teman ya, adik-adik ya, sobat-sobat terutama dari pembalap nih ya. Jadi ini betul-betul juga suatu gambaran ya. Mudah-mudahan jadi inspirasikan juga dimotivasikan dari pembalap dengan saya ini betul-betul dari nol, betul-betul dari bawah ngerintis ya. Bisa ngalamin apa mau start, saya beresin dulu jualan, balap, habis beres balap, beresin gelar lagi. Ngalaminnya mungkin kalau anak-anak sekarang wah belum sampai kepikiran kali ya. Kita juga balap dulu keluar dulu kan ke Dunas kan hampir di daerah-daerah ya. Kita bawa baju balap, ya udah bawa baju balap tas gede, belum bawa jualan juga. Jadi nyambi ya? Ngalamin. Naik bis ya? Naik bis. Waduh, Masya Allah hebat perjuangannya. Berangkat balap ke Bali, duduk di mobil bak di belakang, tidur di bak di belakang, ngalamin. Wah luar biasa banget. Nah itu jadi alhamdulillah, jadi mental kita kan juga benar-benar kebentuk mental benar-benar yang lebih kuat begitu. Nah itulah juga buat ya inian ya gambaran gitu, nggak mudah kita dalam suatu bentuk usaha. Kadang-kadang kan maklum kalau orang kita kan dengan ujian cobaan gimana namanya usaha kan kadang-kala di atas, kadang-kala di bawah. Dengan kita di bawah kadang wah udah kayak gimana, itulah itu suatu justru harus lebih semangat, harus betul-betul lebih fokus, yakin ya bisa kita bangkit lagi. Wah kalau saya sih ngalamin banget Mas, jungkir baliknya, pahit getirnya, kayak usaha bagaimana begitu. Nah, sobat guru motor, jadi maut sekali nih apa namanya pengorbanan dari Asep Hendro ini. Nah ini kalau produknya sendiri itu kan awalnya adalah tadi jaket sama knalpot ya. Iya, knalpot. Terus berkembang ke wearpack, terus kembang lagi. Banyak ya, ke part ya. Ke partnya banyak. Nah itu kalau itu barang semua produksi sendiri kan ya artinya? Brand sendiri kan, misalkan kita juga ada mungkin kayak full step kan, yang buat yang ininya kan, itu kan juga lumayan juga tuh, itu kan dengan kerjasama dengan UMKM kan di Tegal kan. Kalau kayak di Garut juga sendiri kan, terutama kalau itu buat konveksi ya. Selain juga kita ya alhamdulillah punya konveksi juga sendiri, pabrik juga sendiri. Saya juga kembangin ke UMKM gitu kan. Nah ini makanya dengan kita lagi digarap masalah online dari media apa segala macam nih, terutama dari produk lagi betul-betul digarap. Ini sampai ke helm ya? Helm. Waduh, sampai ke helm ini, ada helm ini. Ini helm kerjasama sama dengan RSP. Ya, kalau kemarin kan kita sama Carglass. Oke. Ya, alhamdulillah sampai sekarang juga sama Carglass. Ya kita kan juga, beliau juga ibu bapaknya yang sangat luar biasa banget support kita juga begitu. Kalau produknya AHR sendiri itu yang meledak-meledaknya tahun berapa? Kayaknya semua orang pengen beli AHR, produknya AHRS itu di tahun berapa sih jaya-jayanya tuh? Ya di tahun mungkin dari tahun berapa? Lama juga sih Mas ya, sampai mungkin waktu itu sampai 2014-an lah ya. 2014? Ya, karena saya habis dari situ lah banyak subhanallah ya. Iya. Yang saya ya makanya itu yang harus betul semangat ya. Dengan kita juga tuh bangun kayak gimana. Alhamdulillah. Kuasa Allah sekarang udah mulai lagi nih Mas. Sekarang kan dengan produk-produk baru, lagi persiapan segala macamnya, dari produksinya apa semua nih, baik dari aparel maupun juga knalpot saya Mas. Gitu. Jadi 2014 itu masa jaya-jayanya dulu ya. Dari awal dari awal mula kan ya. Sampai topnya ya. Ya, dulu apa yang mereknya AHR pasti dibeli orang, dimakan sama orang ya. Sekarang kita emang lebih ininya ke aparel ya.
ke aparel ya, terutama ya kalau sekarang kan udah model-modelnya ya. Saya kan nyiptain tuh yang betul-betul ya udah modelnya keren tapi betul-betul safety Mas. Udah pakai kayak sekarang nih, udah full protektor kan, beda mungkin tipe-tipenya kan beda nih. Ada yang back protector, jadi betul-betul juga dipakai nyaman dan betul-betul juga safety Mas. Itu yang saya harapkan ini ke depan kan bisa lebih berkembang ya, karena dengan harga kejangkau tapi betul-betul safety, model juga nggak kalah. Mau. Ya, gitu. Terus kalau misalnya pengen produknya itu di mana kita mesti nyari nih? Insya Allah ini kan ini lagi persiapan saya. Oke, persiapan. Bulan depan kita udah keluar kan dengan produk-produk yang baru ya, terutama dari jaket-jaket apa segala macam, dari glove ya yang kita lagi kembangin semuanya. Dan ntar dengan di AHRS ya kan ada AHRS official, kita kan juga udah sekarang yang masalah online ya, ntar di marketplace juga ada segala macam. Nah ini lagi saya Binus kemas semuanya. Cuman kalau barang-barang yang ini nih, yang ini kan baru-baru nih. Oh ini belum ada? Ya, ini baru mau launching. Wah ini belum bisa Sobat Irit Motor, ini hanya baru contoh ya. Iya. Karena contoh ini kebetulan saya, mudah-mudahan saya pulang disuruh pakai terus. Amin. Jadi buat naik motor. Ya. Jadi kayaknya udah pas banget ini. Nah kalau mau datang sini nanti lokasinya di mana? Belum ada nih. Lokasi ya ini ya di sini ya, Jalan Tol Iskandar nomor 162. Oh, oke Sobat, nanti akan dilihat di bawah sini ya, di alamat di bawah sini. Kalau bisa mau nyambangi, bisa telepon juga, ada komplit di sini. Iya. Nah, jadi kalau harapan sama next project-nya apa kira-kira, Juragan? Harapan saya karena itu tadi ya, kalau misalkan terutama juga emang saya akan fokus beberapa produk ya, terutama itu tadi mungkin di baju balapnya juga kita lagi pengembangan ya. Betul-betul harapan saya kan pengen betul-betul ke MotoGP kan, apalagi juga buat pengenalan. Ntar kan kita di Mandalika kita kan juga kebetulan juga kita mungkin sebagai tuan rumah. Harapan saya juga dari pemerintah ya bisa mensupport juga ya, ini hasil karya anak bangsa yang tidak kalah ya. Betul-betul ya, dari UMKM yang betul-betul kan bisa nih berbicara lah, istilahnya kita bisa bersaing. Kalau sekarang kan dengan hanya mungkin dengan Jepang ya, kalau dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand apa, insya Allah kita nggak ada saingan, hanya dengan Jepang aja. Nah ini yang suatu betul-betul kan juga sangat luar biasa lah. Ini saya juga perlu dukungannya dari pemerintah begitu Mas. Iya. Waduh, oke. Jadi gitu Sobat Irit Motor. Ya. Jadi produk-produknya memang kehandalan sudah terbukti ya. Beliau sebagai user ketika membuat jadi memikirkan. Betul, betul. Yang dipikirin bahwa saya kan make nih, jadi saya mesti apa nih yang saya bikin? Mesti benar supaya konsumen itu dipakainya aman dan safety. Betul banget. Betul ya? Betul banget. Wah, oke Sobat Irit Motor. Jadi gini nih kita bincang-bincang yang asik nih dengan Juragan Asep Hendro yang sekarang lagi konsentrasi penuh untuk ngegas aparel. Ya, aparel. Baju-baju balap lagi dikembangin ya, karena kan udah saya itu harapan saya kan ya tahun ini kan dengan ini kan udah mungkin target tahun depan saya harapan sih ke MotoGP masuk, itu yang sangat cita-cita saya ya, karena kan udah airbag ya, udah betul-betul luar biasa lah itu ya. Alhamdulillah udah kita juga lagi develop ke arah sana semuanya. Mantap, kita doakan gimana caranya, kita doakan bersama semoga AHRS maju dan bisa menembus pasar di MotoGP ya. Amin ya Allah. Amin. Dengan produk lokal asli buatan Indonesia. Oke Sobat Irit Motor, jangan lupa ya subscribe dan bunyikan lonceng. Sobat-sobat Irit Motor langsung akan diberi notifikasi agar bisa menikmati video-video terbaru dari Irit Motor. Nah, makasih banyak nih Pak Haji nih, Juragan ini. Waduh, saya mohon maaf nih ganggu ini. Saya jadi nggak enak. Oke Sobat Irit Motor, sampai jumpa video-video berikutnya. Wah, ini buat saya Pak Haji ya. Waduh, Pak Haji ya. Waduh, oke kamu.